Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana alat-alat elektronik di sekitar kita bisa bekerja? Dalam video ini, kita akan menjelajahi dua jenis arus listrik yang membuat semua itu terjadi, yaitu AC dan DC. Di sekeliling kita, dipenuhi dengan alat-alat elektronik yang kita gunakan setiap hari, seperti lampu yang menerangi rumah kita, televisi untuk hiburan, kulkas yang menjaga makanan tetap segar, dan ponsel yang menghubungkan kita dengan dunia. Semua alat ini, meskipun tampak sederhana, menggunakan dua jenis arus listrik yang berbeda, AC atau arus bolak-balik, dan DC atau arus searah. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana AC dan DC bekerja, serta bagaimana keduanya memengaruhi cara alat-alat elektronik kita berfungsi. Mari kita mulai. Arus listrik adalah aliran elektron yang melalui konduktor, seperti kabel. Namun, cara elektron tersebut mengalir bisa berbeda-beda. Mari kita mulai dengan arus searah atau DC. Arus searah atau direct current, DC, adalah aliran listrik yang bergerak dalam satu arah saja. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif secara terus-menerus. Meskipun secara fisik elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif dalam sebuah sumber arus, konvensi arus konvensional menyatakan bahwa arus listrik di luar sumber arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini disebabkan oleh konvensi sejarah dalam pengembangan teori listrik. Meskipun pada kenyataannya, elektron bergerak ke arah sebaliknya, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif di dalam sumber arus. Baterai dan sel surya adalah contoh sumber DC. Semua perangkat yang menggunakan baterai, seperti ponsel, laptop, remote control, dan mainan elektronik, beroperasi dengan arus DC. Keuntungan utama DC adalah stabilitas arusnya yang tetap, sehingga sangat cocok untuk perangkat elektronik yang memerlukan pasokan listrik yang konsisten. Contohnya adalah mainan remote control helikopter ini, yang menggunakan baterai untuk mendapatkan arus listrik searah yang stabil dan konsisten untuk terbang. Selanjutnya, arus bolak-balik atau alternating current, AC, adalah aliran listrik yang berubah arah secara periodik. Tidak seperti arus searah atau DC yang mengalir dalam satu arah saja, arus AC terus berganti arah dengan cepat. Di dalam arus AC, elektron bergerak maju mundur sesuai dengan perubahan arah arus listrik. Di Indonesia, sumber AC yang paling umum adalah dari jaringan listrik PLN, yang biasanya memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz, yang berarti arus listrik berubah arah 50 kali per detik. Gelombang dari arus AC memiliki bentuk sinus, yang menunjukkan bagaimana tegangan naik dan turun secara bergantian, mirip dengan gelombang laut yang terus naik dan turun. Ketika arus AC mengalir melalui lampu, perubahan arah arus menyebabkan filamen di dalam lampu memanas dan bercahaya saat tegangan mencapai puncak atas gelombang. Ketika tegangan turun ke 0 volt, lampu padam. Kemudian, saat tegangan mencapai puncak bawah gelombang, lampu akan menyala kembali. Karena perubahan arah arus terjadi sangat cepat, sekitar 50 kali per detik, lampu terlihat menyala terus-menerus tanpa berkedip. AC merupakan sumber daya yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Arus AC berfungsi untuk menyalakan lampu, televisi, kulkas, dan banyak peralatan rumah tangga lainnya. Keunggulan utama dari AC adalah efisiensinya dalam transmisi jarak jauh. Melalui jaringan listrik PLN, AC dapat dihantarkan dari pembangkit listrik hingga ke rumah-rumah, dengan minimnya kehilangan energi. Selain itu, kemampuannya untuk diubah tegangannya menggunakan transformator memungkinkan AC
disesuaikan dengan kebutuhan berbagai peralatan elektronik, sehingga tetap efisien dan aman digunakan di rumah tangga. Jadi secara sederhana, perbedaan utama antara AC dan DC adalah arah aliran elektron. DC mengalir dalam satu arah, sementara AC mengalir bolak-balik. Perbedaan ini membuat masing-masing jenis arus cocok untuk penggunaan yang berbeda. Terkadang, kita memerlukan konversi dari AC ke DC atau sebaliknya. AC memiliki keunggulan dalam efisiensi transmisi jarak jauh. Namun, AC kurang stabil untuk perangkat elektronik kecil yang memerlukan pasokan listrik konstan, seperti ponsel. Oleh karena itu, kita membutuhkan adaptor charger untuk mengubah AC dari stop kontak menjadi DC yang dapat digunakan oleh ponsel. Perlu diingat bahwa selain ponsel, terdapat perangkat elektronik lainnya, seperti televisi, monitor, dan kamera digital yang memerlukan sumber arus DC agar dapat berfungsi dengan baik. Ini berarti bahwa di dalam perangkat-perangkat ini terdapat komponen-komponen seperti sirkuit digital dan prosesor yang membutuhkan aliran arus DC yang stabil dan konsisten. Sebagai contoh televisi, meskipun televisi menggunakan sumber AC dari stop kontak, di dalamnya terdapat komponen yang mengubah AC menjadi DC. Ini karena banyak komponen elektronik di dalam televisi, seperti sirkuit digital dan prosesor, memerlukan aliran arus yang stabil dan konsisten untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, televisi dilengkapi dengan catu daya internal yang mengkonversi AC menjadi DC, memastikan setiap komponen mendapatkan pasokan listrik yang sesuai untuk bekerja secara optimal. Tanpa konversi ini, kinerja perangkat elektronik pada televisi akan tidak stabil dan bisa menyebabkan kerusakan pada komponen serta meningkatkan risiko kebakaran atau kerusakan lebih lanjut. Di sisi lain, meskipun DC menawarkan aliran arus yang stabil dan konsisten serta cenderung lebih sederhana dan memastikan perangkat berfungsi optimal tanpa gangguan, DC tidak efisien untuk transmisi jarak jauh karena kehilangan energi yang lebih besar selama perjalanan melalui kabel, dan tegangan DC lebih sulit diubah. Inilah sebabnya, dalam sistem tenaga surya, inverter digunakan untuk mengubah DC dari panel surya menjadi AC yang dapat digunakan di rumah. Jadi, sekarang kita telah memahami bahwa ada dua jenis arus listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu AC dan DC, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. AC unggul dalam efisiensi transmisi jarak jauh, sementara DC memberikan aliran arus yang stabil dan konsisten untuk perangkat elektronik kecil. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami lebih baik bagaimana listrik bekerja di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.